Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat menyucut deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Waduh, saya kalau dengar lagu ini teringat almarhum orang tua ya. Memang luar biasa. Apalagi kalau Ramadan bawakannya persis seperti Ebit G. Ade gitu ya. Oke, luar biasa. Tadi Septia sendiri dengan membawa lagu ini teringat kira-kira kemana nih, Yan? Sebenarnya lagu ini favorit kali. Favorit ya, sangat diidolakan gitu ya. Sangat diidolakan. Saya teringat dulu kalau saat-saat dulu kita lagi di pantai sama Ramadan dulu. Ramadan suka bawa lagu apa dulu kalau di pantai? Lagu apa? Pok Lele. Oke. Nah, jadi Septia, jadi sesuatu hal yang memang kita memberikan kepada masyarakat, apalagi kita sebagai YouTuber muda, punya kreatif, punya potensi di dunia seni. Itu kira-kira untuk dalam bulan puasa ini ada nggak niatnya untuk menggarap lagu religi gitu? Kalau untuk lagu religi sih, untuk nadanya udah punya gitu. Tapi untuk liriknya mungkin tinggal diperbaiki lagi. Diperbaiki aja. Kira-kira untuk bocorannya apa nih? Apakah masih dengan sebatas Aisyah istri Rasulullah gitu kan lagi viral-nya? Kita udah ke niat puasa gitu. Udah masuk niat, liriknya itu ada masuk niat puasa. Itu mengisahkan tentang bagaimanakah orang menjalankan ibadah puasa begitu ya. Kita menahan lapar dan lain-lain gitu. Oke. Mengingat dengan Warkop DS selama ini, bagaimana kan nasib Warkop DS sendiri kalau untuk Ramadan ini ada nggak kira-kira konten terbaru kita tuh di bulan suci ini? Kira-kira apa? Silakan Ramadan. Ya, bagaimana kan sekarang Warkop DS? Ya, kalau bicara Warkop DS masih aktif, cuma sekarang untuk sementara vakum dulu ya. Vakum dulu ya. Vakum dulu. Terbentur gara-gara apa? Apa dengan keadaan COVID seperti ini atau bagaimana? Ya sebenarnya bukan karena keadaan COVID seperti ini, ada masalah internal lah. Oh, dari, yang tidak bisa diceritakan gitu ya. Diceritakan. Yang jelas memang Warkop DS tetap masih bertahan terus Masih gitu bertahan. ya. Kira-kira nah pendeta mahanggota dulu gitu. Tapi kalau masalah bicara Warkop DS, mungkin untuk sementara ini saya lebih suka ingin bergabung aja sama siapa yang ada apa nih? Ada niat gitu untuk. Ada niat untuk merekrut, saya mau bergabung ikut sama. Pokoknya kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapa yang mau bergabung gitu ya. Iya. Apakah itu cewek ataupun cowok yang silakan mau ada niat silakan bergabung gitu ya. Itu selasananya kenapa ya bawa pitang tebohmu atau sakat kiloan apa ya? Yang penting fotokopi KTP. Oke, Dian sebagai yang paling muda nih di antara kalian bertiga nih. Dian sendiri pernah nggak berpikir sesuatu yang diciptakan tanpa sengaja, contohnya nih seperti Aisyah istri Rasulullah. Kenapa kok bisa viral? Kalau menurut Dian apa tuh? Karena apa kekuatan lirik atau syairnya atau bagaimana kalau menurut Dian? Mungkin
Karena liriknya. Liriknya yang bisa menyentuh pendengar sehingga lagu tersebut bisa lagi viral seperti itu. Kamu bisa nyanyi lagu itu sedikit? Karena kalau memang dia nyanyi takutnya nanti takut mengalahkan penyanyi aslinya gitu ya. Tapi insya Allah bisa ya. Tapi tanpa musik kita saya ingin dengar kalau suara Septian tidak bisa diragukan lagi, memang luar biasa. Ali EBGD kau yaju. Main di samping habis Rizal Armada langsung Ramadan. Menyandra Dian hana pernah dengar kini kali kecil dari ini kementang sangka himangat mana. Bibi basah mana dena pasalana. Sedikit aja lah. Sedikit coba nyanyikan lagu itu. Saya mau dengar suara Dian. Coba gimana? Saya suka lagu itu. Coba gimana lagunya? Coba. Nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Sedikit aja. Jadi selama ini nggak diajarin sama Septian? Saya Selalu diajarkan sama Septian sekarang ya? ini jarang jumpa. Oh jarang jumpa. Lagi di sana juga Lo Sukun ya. Oh, Tian dari sana dia, dari Losukun. Ya ini Biasa kalau di Losukun banyak artis loh. Oke, kalau dia sendiri memang kesibukannya selama ini selain kru dari Septian sendiri bisa juga untuk menciptakan yang lain seperti misalnya menciptakan lagu atau gitu pernah ya? pernah sih. Pernah ya untuk coba-coba untuk menciptakan lagu ya? Coba-coba. Oke, nah Septian sendiri nih mengingat sekarang banyak youtuber muda yang punya potensi meskipun mereka masih pemula, itu bagaimana cara mereka kalau menurut pandangan Septian sendiri sejauh ini anak-anak muda kita kreatif atau bagaimana? Sejauh ini anak-anak kita sih banyak yang berkreatif ya. Tapi usahakan jauhkan copyright-nya itu. Copyright-nya ya. Copyright, supaya apa yang mereka kerjakan itu tidak sia-sia. Karena apa? Karena ada sepatah kata bilang capeknya sama tapi hasilnya kenapa beda. Nah, Iya, betul. rupanya adalah kegagalan-kegagalan yang itu kecil tapi diremehkan. Nah, gitu. Padahal itu hal kecil tapi Padahal itu hal diremehkan kecil gitu ya. diremehkan. Malah yang hal-hal yang diremehkan itu yang malah Ya nanti menjadi besar. jadi masalah besar gitu ya. Gitu. Apalagi bagi mereka tuh yang mengenai copyright tanpa izin dari si pemiliknya gitu ya. Itu. Tadi memang rata-rata sekarang kalian ingin mereka tuh kepingin biar lebih cepat langsung naik viewernya, terus mereka harus mempergunakan orang lain tanpa izin. Itu bagaimana kalau menurut Septian sendiri? Untuk Septian sendiri sih sebenarnya Septian awalnya gitu juga. Kita main cover juga. Tapi ya semenjak kita mulai berpikir bahwasanya sayang juga ya, susah juga ya buat lirik, dan lirik itu nggak susah. Yang susah itu Syairnya ya. nada musik, apa tuh, instrumennya, aransemennya itu yang paling susah untuk ciptakan kan. Ya contoh ada hari ini baru keluar artis ini lagi booming nih, baru sehari udah ada yang cover. Nah itu penyakit paling bahaya ya. Itu pun, Sayang yang penyanyi asli. itu yang di cover pun tanpa seizin gitu ya. Oke, Ramadan, kalau sejauh ini Ramadan pantau sebagai YouTuber Aceh juga yang punya kreativitas juga di dunia YouTuber, bagaimana sih perasaannya apabila memang ada orang yang mengcover lagu kita tanpa seizin dari pemiliknya? Itu kalau menurut Ramadan sendiri bagaimana tuh? Ya, sebenarnya itu memang nggak baik ya, nggak baik. Tapi bagus kita nggak usah lah ambil cover lagu ciptaan orang, hasil karya orang itu nggak bagus. Nah, lebih bagus kita bekerja, kita ciptakan hasil karya kita sendiri. Karena gimana pun ceritanya, kepuasan sama kita itu nggak ada kalau kita ambil punya orang tuh. Tapi Nggak ada kalau dengan kepuasan. hasil karya sendiri kita bisa. Iya, kalau dengan hasil karya sendiri sejelek apapun, segimanapun lah, mau gimana dipandang orang, tapi kita bisa bangga, ya kan? Bisa bangga, kita bilang gini, aku bangga punya karyaku seperti ini. Sedangkan banyak mereka yang di luar sana gak bisa berkarya seperti kita. Oke, kalau Ramadan kalau cipta lagu pernah ya? Kalau cipta lagu dulu waktu Dulu ya. Masih ingat nggak? udah lama sih. Masih nggak lagu Ramadan ciptakan dulu tuh? Udah nggak ingat lagi. Yang kalau nggak salah yang cipta lagu Pak Moto Ijo pernah nggak? Pak Moto Ijo bukan Ramadan ya? Oh bukan tuh. Tapi Ramadan sekarang lagi sibuk dengan pembuatan skenario film tuh, film ya? Ya untuk film sekarang masih fokus ke film. Untuk skenario tetap jalan seperti biasa. Tinggal nunggu waktunya aja. Sebenarnya kalau ini
COVID-19 ini dari 2 bulan yang lalu ya. Iya. Dari bulan Februari itu udah ini kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya memang udah ada rencana awal tahun untuk menggarap. Kan nggak mungkin waktunya itu sekitar seminggu, 2 minggu, pasti bisa makan waktu sebulan 2 bulan ya. Cuma itulah karena ada ini, jadi kita harus social distancing. Oke, luar biasa. Nah, untuk di Warna sendiri nih, di channel Warna, kita kontennya ini basicnya kemana nih? Ke musik atau ke vlog atau ke apa nih? Musik official. Musik official langsung ya. Waduh, di situ akan tampil artis-artis yang sangat terkenal, kecuali Marwan nggak masuk ya. Sayang sekali ya. Enggak, ini sebenarnya Oke. channel ini lahir nih. Ya. Yang pertama tuh Sebentar dulu, lahirnya kapan nih sekarang nih? Warna kapan nih? warnai Warna musik. itu bergabung kapan tuh kira-kira? Pas kemarin upload, kemarin dia lahir. Channelnya langsung. Oh gitu ya. gitu. Oke, ini basicnya ke situ ya, ke musik, kita ke musik ya. Kalau Septian tetap pengen lah jadi editor. Editor Oh, gitu. tetap. Kalau ke konten tetap kita ke musik ya. Kalau Warna ya. Kalau warnai tetap ke musik. Kalau kan Marwan siap bergabung ke Warna lah. Nanti kapan-kapan bawa satu lagu ke Warna gitu ya. Bayaran lebih tinggi. Bayaran lebih tinggi. Oke, pemirsa Marwaso, masih banyak harus saya kupas tentang perjalanan mereka sebagai generasi muda kita di dunia YouTuber. Tentunya jangan kemana-mana dulu karena kami akan hadir lagi setelah yang saya tetap di Marwaso Sbe Garu-Garu.